Selamat pagi sahabat liputan6.com, menemani pagi hari Anda. Kembali kami sampaikan rangkaian informasi terkini hanya dalam News Flash Pagi. Seperti biasa, sejumlah informasi telah kami siapkan khusus untuk Anda. Diawali dari informasi mengenai 10 produk buatan Cina yang paling diburu dunia. Apa yang tidak bisa diproduksi di Cina? Negeri tirai bambu ini terkenal dalam membuat banyak hal, mulai dari sepatu, ponsel, pakaian, komputer, mainan anak, hingga kapal laut. Selain banyaknya aneka jenis barang, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini juga terkenal dengan produksi massalnya yang bukan main. Untuk beberapa barang atau produk, Cina menjadi pemasok paling besar. Tak heran tujuan ekspor negara ini sudah hampir ke seluruh dunia. Berikut ini merupakan 10 produk terbesar yang dihasilkan Cina. Yang pertama adalah kapal laut, batu bara, daging babi, semen, sepatu, ponsel, panel surya, lampu hemat energi, pendingin ruangan, dan yang terakhir adalah perangkat komputer. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai Polda Riau yang menemukan bukti perusahaan membakar lahan. Sebanyak 22 perusahaan di Riau diduga terlibat membakar lahannya untuk membuka perkebunan baru. Dari jumlah itu, barang bukti keterlibatan 17 perusahaan sudah ditemukan polisi dan sudah dinaikkan ke penyidikan. Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK menyatakan, satu perusahaan yakni PT Langgam Inti Hibrido di Kabupaten Pelalawan diusut penyidik Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Petinggi perusahaan ini, Frans Katihotang, sudah ditahan di Mapolda Riau. Data dihimpun satu perusahaan dimaksud ada di Bengkalis dan ditangani Polres setempat, yakni PT Palm United atau PU, kemudian Polres Siak menangani PT Wahana Subur Sawit atau WSS. Di Polres Indragiri Hulu ditangani PT Alam Sari Lestari, kemudian Polres Indragiri Hilir PT Bina Duta Laksana dan PT Sumatera Riang Lestari. Dua perusahaan ini bergerak di bidang hutan tanaman industri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebelumnya mengaku sudah membekukan 2 izin perusahaan yang diduga terlibat membakar lahan. Selain itu, Siti menyebut pihaknya tengah memeriksa puluhan perusahaan di Riau yang tengah diusut penegak hukum apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Dan sahabat liputan6.com, informasi terakhir mengenai kerinduan jamaah haji yang akan pulang ke tanah air kepada keluarga mereka. Jamaah haji dari Jakarta Utara menjadi kelompok terbang kloter pertama yang akan kembali ke tanah air pada Senin pukul 8.40 waktu Arab Saudi. Mereka akan kembali berkumpul dengan keluarganya. Salah seorang jemaah haji, Isyaka Hussein, seorang jemaah dari Koja, Jakarta Utara, mengaku senang bisa kembali ke tanah air untuk bertemu istri dan ketiga anak perempuannya. Lebih dari 1 bulan ia sudah berada di Tanah Suci. Keceriaan yang sama juga dikemukakan Haryati, jemaah haji dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Haryati yang berangkat bersama suaminya merasa bersyukur bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Meskipun cuaca ekstrim menghadang selama berada di Tanah Suci, baik di Madinah maupun Mekah. Informasi mengenai kepulangan jamaah haji ke tanah air tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan News Flash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini hanya untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputan6.com dan buka Facebook page kami di Liputan 6 Online. Atau Anda juga bisa mengklik Instagram kami di @liputan6 dan Twitter kami di @liputan6.com. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa.